Kali ini kita akan mempelajari mengenai agregat, dan saya akan menjelaskan rumusnya saja. Nanti kalau teori dan lain sebagainya akan dijelaskan pada saat pertemuannya. Di sini sudah ada studi kasus agregat, di mana ada dua jenis barang. Yang pertama closet, yang kedua wastafel. Dan setiap jenis ini terdapat dua subbagian lagi. Yang pertama, closet itu ada duduk dan juga jongkok. Yang wastafel ada cuci tangan dan cuci muka. Di sini data permintaan atau penjualan tahun lalu. Dan di sini ada data umum lainnya dan juga asumsi. Dapat dibaca sendiri sebagaimana mestinya ini. Dan yang pertama kita bahas adalah dari metode forecasting. Di sini kita menggunakan metode forecasting yang seperti sama sebelumnya, yang di forecasting sebelumnya, tapi ini regresi linear saja. Di sini menggunakan regresi linear di mana permintaannya itu didapat dari round up studi kasus yang ini dikali ini dalam kurung ditambah terus tutup buka kurung ini dikali ini tutup kurung, itu ntar akan didapatkan hasilnya ini. Jangan lupa tadi setiap yang komposisi itu di log FNF4 dan seterusnya ke bawah. Terus kita setelah itu mencari T2. T2 itu sama seperti yang sebelumnya, forecasting pada metode regresi linear, hanya periode dikalikan 2, dipangkatkan 2, maaf. Lalu yang sebelah kanan lagi ada T kali Y. Di sini T kali periode kali permintaan rumusnya. Nah, setelah dapat T dan juga T kali Y, dicari B dan A-nya. Cara mencari B sama juga seperti yang regresi linear sebelumnya, dimana 12 ini periode, E20 ini T kali Y, permintaan kali periode, dikurang dengan C20 itu permintaan, dikali dengan B20 itu jumlah total periode, dibagi 12 periode dikali di 20, T pangkat 2 jumlahnya, lalu dikurang dengan jumlah dari total periode dipangkatkan 2. Setelah itu mencari A-nya, rumusnya sebagai berikut. C20 permintaan dibagi dengan 12 itu periode, terus dikurang dengan C22 A, B itu sendiri yang tadi kita cari. Jangan lupa di log FNF4 dikali dengan B20 jumlah total dari periode dibagi dengan 12. 12 ini periodenya ya. Jika sudah, baru kita lakukan peramalan. Rumusnya di mana round up C23 ini yang A di log dulu, ditambah dengan C22 yang B, jangan lupa di log juga, lalu dikali dengan periode. Jangan lupa juga ditambahkan titik koma 0. Enter. Tarik ke bawah aja. Yang ini adalah perhitungan forecasting 1 tahun mendatang. Jadi bisa dilakukan peramalan hingga 12 periode. Dari data yang kita dapat 24 periode, dari kita yang dapat 12 periode. Rumusnya pun sama seperti yang tadi peramalan. Round up C23 tambah C22, ini B dan A-nya, lalu dikali dengan periodenya 13. Tambahkan saja titik koma 0, tutup borong, enter. Ini untuk closet. Jadi closet ini sudah mencakup dari duduk dan jongkok. Dan yang ini untuk wastafel, sama perhitungannya seperti yang closet ini. Hanya saja
nanti yang permintaan ini itu diubah. Yang cuci tangan ini, dikali dengan ini di lock Fn F4, terus ditambah dengan ini kali ini. Jangan lupa dikunci juga dalam kurung. Udah, itu saja rumusnya. Selebihnya sama seperti yang di tadi kloset. Jangan lupa setiap ini dibuatkan grafiknya. Yang kedua ada metode CSIS. Tadi ini permintaan didapatkan juga sama, diambil dari forecastingnya aja, terus ditarik ke bawah. Setelah itu yang ini dihitung dengan cara round up, buka kurung, average, C9 dan C20. Yang ini sampai dengan C20. Jangan lupa dikasih titik koma 0, tutup kurung. Jadi semua sama. Lalu ini plus minus, selisih antara permintaan dengan kapasitas produksi. Nah, ini ada hiring cost dan firing cost. Kalau dia minus, ini ada notnya. Minus adanya pengurangan tenaga kerja, plus adanya penambahan tenaga kerja. Jadi kalau minus itu kan tadi ada pengurangan tenaga kerja, masuknya ke firing cost. Rumusnya ini dikali dengan ABS dulu. ABS ini untuk nilai mutlak biar ada plus. Dikali yang ini dikali dengan studi kasus L19, studi kasus L19. Ya, layoff cost. Nah, ini sendiri juga ada rumusnya, di mana 1,8 dikali hiring cost. Lalu copy pastekan saja di tabel-tabel yang di sini memiliki nilai minus. Nah, kalau yang plus itu masuknya ke hiring cost. Rumusnya karena dia plus, jadi nggak perlu pakai ABS lagi. Kan tadi yang ini minus pakai ABS rumus awalannya. Kalau ini tidak perlu. S10 dikali dengan studi kasus L18. Nah, ini L18 itu hiring cost. Di copy pastikan saja di tabel-tabel yang nilainya plus. Setelah itu ditotalkan aja, disam, tarik bawah, nanti ini juga disam. Tadi ini yang closet dan ini yang wastafel. Ini juga sama perhitungannya dengan yang tadi closet, hanya beda yang di permintaan awal aja. Yang ketiga adalah ada metode leveling. Di sini permintaan juga tadi sama, diambil dari forecasting aja, ramalan. Lalu di sini juga sama, ada kapasitas produksi. Rumus pun sama yang tadi CSIS, round up, average, C9 sampai dengan C20. Jangan lupa titik koma 0. Lalu di sini ada kapasitas overtime. Rumusnya sendiri adalah studi kasus L10 kali L11 kali L24, 10, 11, 24. 10 yang ini 11 dan 24 kapasitas overtime maksimal. Rumusnya itu aja. Jangan lupa setiap sebagiannya ini di lock Fn F4, tarik bawah. Selanjutnya ada selisih, ini antara tadi seperti yang sama
kapasitas produksi dikurangi dengan permintaan. Kalau yang tadi kan permintaan dikurang kapasitas produksi. Ini terbalik. Tarik ke bawah aja. Lalu di sini ada kapasitas overtime yang terpakai, di mana ini rumusnya hanya ABS, nilai mutlak dari selisih ini. Nanti dia yang kelebihan akan masuk ke inventory cost, dan dia yang kekurangan akan masuk ke overtime cost. Ini plus, ini minus. Yang inventory cost rumusnya G9 dikali dengan studi kasus L23. L23 inventory cost 25.000. Lalu dikopipastekan saja di tabel-tabel yang memiliki nilai plus. Setelah itu menghitung overtime cost. Jadi dia kekurangan jumlah produksi. Cara menghitungnya G10 dikali dengan studi kasus L21. Itu udah overtime cost 20.000 per unit. Lalu dia copy pastekan saja di bagian-bagian tabel yang negatif. Setelah itu menghitung total biaya, di sum aja dari setiap tabel ini. Jika sudah, akan didapatkan total seluruh biaya sama sum dari total biaya. Jadi yang closet tadi, ini yang wastafel. Rumusnya semua sama, hanya membedakan di permintaan awal aja. Yang ketiga itu ada metode mix strategi, dimana dia ini mencampurkan antara thesis dan leveling. Yang pertama ada permintaan, bisa diambil dari thesis, bisa diambil dari forecasting juga, terserah dari mana aja. Yang penting diambil dari permintaan juga. Dan ini juga sama, ada kapasitas produksi, dihitung dengan cara round up, average, C9 sampai dengan C20, jangan lupa titik komanya 0, tutup kurung, tarik ke bawah aja. Nah, di sini ada kebutuhan setelah jam normal, di mana selisih antara permintaan dikurang dengan kapasitas produksi. Ditarik ke bawah. Lalu di sini produksi setelah jam lembur itu cara menghitungnya round up, D10 dikali dengan studi kasus L35. D10 kali L35. Ini adalah kapasitas lembur dari produksi normal 0,3. Jadi dia yang berkebutuhan lebih dari normal lebih akan diadakan lembur. Rumusnya sama semuanya. Nah, ini adalah kebutuhan setelah R plus overtime, di mana selisih antara kebutuhan setelah jam normal dikurangi dengan produksi setelah jam lembur. Tarik ke bawah aja. Di sini ada inventory. Rumusnya nilai mutlak atau ABS dari kebutuhan setelah R plus overtime. Nah, di sini juga ada perbedaannya dari yang kedua, karena inventory per unit. Jadi semakin banyak juga semakin nambah inventory cost-nya. Dengan rumus H9, inventory periode 1 permintaan pertama ditambah dengan ABS dari G10, kebutuhan setelah R overtime yang kedua. Jadi saling berkaitan. Begitupun yang ketiga, dari data 2 ditambah yang data ketiga.
Yang ini ada inventory cost. Cara menghitungnya adalah H9 itu inventory tadi yang di sini, terus dikali dengan studi kasus L23. L23 itu inventory cost 25.000 per unit per bulan. Langsung saja ditarik ke bawah aja, ini nggak apa-apa, nggak ada keterkaitan antara 1 dan 2. Nah, ini overtime cost. Jadi dia yang membutuhkan lebih produksi. Jadi kan diadakan overtime. Rumusnya sebagai berikut. Ini yang tadi nilainya plus, berkebutuhan lebih. S10 dikali dengan studi kasus L21. Overtime cost 20.000 per unit. Langsung copy pastekan saja pada bagian-bagian yang produksi setelah jam lembur yang ada ini positif. Setelah didapatkan, di total sum, bisa tambah bisa sum terserah, lalu dijumlahkan juga akhirannya. Dan yang closet dan wastafel juga sama rumusnya. Step ini harus ada 2 ya, ada closet dan juga wastafel.